Baik, untuk pemateri selanjutnya, yaitu ada Ibu Srino Putri yang akan membahas nantinya tentang profil perusahaan dan produk-produk yang ada di PTBS Corporation Syariah ini. Untuk mengefisienkan waktu, untuk waktu dan tempat kepada Ibu Srino Putri, disilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih Pak Darmansyah. Ini dari profil perusahaan ya, Pak? Mau di-sharekan atau bagaimana, Bu? Iya boleh, Pak. Dari profil Oke, perusahaan ya? Iya, Bu. Profil, kemudian... Baik, na'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri. Sekali lagi mari kita baca doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sa'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Semoga kita semua, khususnya yang muslim, mengisi Ramadan kita dengan maksimal, ibadahnya maksimal, ikhtiarnya juga maksimal ya. Dan berharap di Ramadan ini betul-betul berkah untuk kita semua, untuk keluarga, dan terutama tentu untuk bisnis kita menjadi hasilnya menjadi lebih berlipat mudah-mudahan ya. Kita manfaatkan Ramadan ini untuk memperbanyak doa kepada Allah. Baik Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita sudah berada di bisnis PTBS ya, karena ini kan training mitra ya, training mitra. Maka seperti disampaikan Kang Agian tadi, ini berulang-ulang. Tapi sesungguhnya berulang-ulang itulah hasil yang nanti kita dapatkan. Kekonsistenan. Sedikit ya sebelum masuk, teman-teman tahu Bunda Korla konsisten dia merepet, menciracau istilahnya, yang tidak tahu apa yang disampaikannya, diciracaukannya, direpetkannya, ngomong nggak tahu jelas. Tapi karena dia konsisten dari 2014 ngomong seperti itu, akhirnya dia viral sekarang. Itu bukti dari kekonsistenan dia. Maka untuk hal-hal sepele itu saja ada hasilnya karena kekonsistenannya, apalagi untuk hal besar yang kita lakukan hari ini. Maka sekali lagi di sini saya mengajak diri saya dan kita semua, mari kita konsisten dalam melakukan hal-hal apa saja yang dengan itu kita berharap mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, Bapak Ibu semua, kita akan coba masuk lagi kepada membahas tentang profil perusahaan ya, yang mana Bapak Ibu sudah berada di dalamnya. Jangan sampai ketika kita sudah berada di perusahaan ini, orang bertanya, itu perusahaannya di mana, alamatnya bagaimana, itu kantornya ngontrak ya. Nah, seperti itu. Karena saya pengalaman waktu di TikTok, ngakunya udah mitra. Tapi di TikTok di tempat umum masih bertanya, saya sudah mitra, tapi kantornya di mana ya Bu Umi gitu kan. Aduh, sayang sekali, masa kantor kita sendiri nggak tahu gitu ya. Jadi PTBS ini beralamat di Grand Surapati Core ya, di Kota Bandung gitu ya. Mungkin sebagian mitra mungkin ya ketika produknya datang, starter kitnya datang, tapi itu buku nggak pernah dibuka gitu ya. Jadi teman-teman dibuka bukunya, dipelajari gitu. Malu kita ketika kita punya perusahaan tapi kita tidak tahu perusahaannya berada di mana gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah saya nggak hafal urutannya nih Pak Darmansyah. Setelah ini apa? Nah, PTBS dengan visi misinya itu adalah menjadi perusahaan bebas riba ya. Jadi visinya itu betul-betul jauh ke depan, visinya itu di luar dirinya, yang ditujunya, goalnya itu di luar dirinya. Bagaimana umat itu terlepas dari hutang dan riba, itu goalnya, itu tujuannya gitu. Masya Allah, jadi wajar saja teman-teman perusahaan ini ditolong oleh Allah ya. Dari waktu cuma 4 tahun, tapi sudah berhasil membantu umat ribuan orang, bukan hitungan ratusan ya, tapi ribuan orang yang sudah terbantu, terbebas dari hutang dan riba gitu. Masya Allah gitu ya. Kemudian motonya go berkah no riba. Wajar saja ya, karena dia punya andil ya meminimalisir riba di tengah masyarakat gitu ya. Kemudian untuk untuk legalitasnya itu sesuatu hal yang sudah harusnya tidak kita pertanyakan lagi. Jadi kalau ada orang bertanya legalitasnya bagaimana?
oh semuanya lengkap ya, SIUP-nya ada, legalitas yang paling ini ya bagi kita Muslim itu adalah yang paling sensitif adalah halal sistemnya. Nah, bahkan sampai halal sistemnya juga ada. Yang mana tidak semua perusahaan ya yang bersifat jaringan itu mendapatkan halal sistem, teman-teman. Tidak semua. Dan untuk mendapatkan halal sistem ini butuh waktu 17 kali siang, lebih 17 kali sidang ya. Setahu saya hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun, PTB 1,5 tahun lebih lah gitu. Baru bisa keluar sertifikat halal sistemnya. Dan PTB juga sudah bergabung dalam keanggotaan LP2I ya. Seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, mungkin sedikit ya kenapa PTBS mendapatkan halal sistem. Ini berhubungan dengan yang disampaikan Kang Agian tadi. Karena di PTBS itu yang bekerjalah yang mendapatkan hasil. Jadi tidak ada kita memperkaya orang di atas. Kita yang di bawah ini enggak sama sekali tidak. Seperti saya 4 orang sampai hari ini saya lewati, walaupun raihan saya masih sedikit ya, saya baru 2 motor 2 mobil, tapi yang di atas saya sponsor saya belum dapat, motor pun belum dapat, yang di atas sponsor saya juga belum dapat, ada 4 orang yang saya lewati. Itu membuktikan bahwa di PTBS itu yang bekerja yang mendapatkan, karena kita cuma diizinkan membantu 1 kaki saja. Maka bagi teman-teman yang mendapatkan pernyataan-pernyataan macam-macam dari orang gitu ya tentang bisnis jaringan, makanya disinilah pentingnya teman-teman membaca bukunya, mengikut training supaya paham tentang bisnis kita. Kemudian yang tidak kalah penting adalah PTBS ini bukan perusahaan kaleng-kaleng, teman-teman. Terbukti PTBS berturut-turut ya mendapatkan penghargaan ya. Produk terbaik di tahun 2022 sampai 2022 ya. 2020 sampai 2022 itu eco farming memang ya waktu itu yang paling laris sekali, dan itu produk terbaik dari bukan di antara produk PTBS tidak, tapi dari semua produk yang dipasarkan oleh bisnis jaringan, maka PTBS mendapatkan penghargaannya nomor 1 istilahnya gitu ya, penghargaan terbaik, produk terbaik. Kemudian pertumbuhan mitra terbaik ya, tercepat, dan MLM of the year gitu, MLM terbaik, Masya Allah gitu ya. Kalau saya pribadi itu kenapa saya berani resign di sini? Ya saya yakin saya bakalan sukses di PTBS, makanya saya berani resign dari mengajar gitu ya. Karena dari latar belakangnya saja sudah meyakinkan seperti ini gitu ya. Makanya fight kita di sini 1 sampai 5 tahun, walaupun lambat 1 sampai 6 tahun, walaupun 1 sampai 7 tahun, tapi insya Allah kita akan sukses di sini. Sedikit ya sebelum masuk ke sini, mungkin teman-teman pernah melihat ini ya video kura-kura lomba lari dengan kelinci gitu. Coba lihat. Secara logika itu kura-kuranya itu jalannya sangat lambat ya dibanding kelinci, tapi pada akhirnya kenapa kura-kura yang menang? Karena dia fokus. Sementara kelinci lihat kiri, lihat kanan, berhenti, lihat kiri, lihat kanan, berhenti. Nah, seperti itu. Itu gambarannya. Kemudian PTBS ini bukan bisnis di penjualan konvensional ya, tapi dia bergerak di bidang distribusi langsung ya. Kalau distribusi tidak langsung itu seperti di bisnis konvensional yang memakai jalur distribusi yang panjang. Nah, oleh PTBS jalur distribusi yang panjang itu dipotong termasuk biaya iklan dan bintang iklannya, maka PTBS memasarkan produknya itu melalui mitra-mitranya. Nah, kalau kita lihat di slide kan itu panjang sekali itu kan. Dan kita tidak bisa membeli barangnya langsung ke perusahaan. Paling tinggi kita bisa membeli barangnya ke grosir. Pada akhirnya kita jadi konsumen. Nah, HP yang di tangan kita itu mungkin harganya 2 juta sampai ke kitanya 5 juta. Yang untung adalah pemilik modal besar. Nah, di PTBS siapapun bisa menjadi distributor, siapapun bisa menjadi untung, dan keuntungannya itu sama. Apakah dia orang berduit atau tidak berduit. Tergantung pilihan paket-paketnya nanti yang diambil. Nah, ini dia gambarannya dari pabrik langsung ke perusahaan, ke PTBS. Nah, dari PTBS langsung memasarkannya lewat mitra-mitranya. Maka ketika teman-teman hari ini ya, kita yang berada di Zoom ini hari ini, kita adalah
distributor dari semua produk PTBES. Nah, ini mindset teman-teman. Mindset teman-teman jangan mindset sales. Ya, ini mindset ini. Ketika teman-teman sudah bergabung di PTBES, teman-teman adalah Ayu Ting Ting, teman-teman adalah Raffi Ahmad. Teman-teman itu bintang iklan. Kita ini bintang iklan. Kita ini distributor, kita punya bisnis yang mendunia gitu. Itu mindsetnya, karena ketika mindset teman-teman tidak terbangun, teman-teman nanti cara berpikirnya sama dengan sales nanti. Walaupun tidak dilarang cara berpikir sales, tapi itu mempengaruhi kerja kita nanti. Nah, kalau dibahas di sini kan seperti itu, mitra adalah distributor, mitra adalah bintang iklan, mitra adalah owner gitu ya. Kita termasuk juga konsumen, makanya ketika produk pertama datang, itu dipakai dulu teman-teman. Jangan pikirannya balik modal. Hal-hal receh kayak gitu udah nggak masuk dalam pikiran kita lagi. Balik modal itu receh banget gitu ya. Oke, lanjut Pak. Berikutnya adalah, saya kalau Zoom Selasa ini kayak dikejar-kejar waktu, jadi karena materinya banyak kan, takut berlebih waktunya. Kemudian ini ada proyek kemitraan ya, proyek kemitraan yang disampaikan di sini ya. Apakah hari ini yang sudah sampai mendapatkan reward motor, mokes ya, itu adalah awalnya dia dimulai dengan langkah 0, sama seperti teman-teman yang hari ini baru bergabung. Ketika teman-teman hari ini bergabung, insya Allah, asal teman-teman konsisten, asal teman-teman bergerak walaupun pelan, kalau cepat lebih baik, pasti akan sampai ke sini. Satu kata dari saya, di bisnis ini teman-teman tidak ada yang gagal. Saya yakinkan dan saya pastikan, di bisnis ini sama sekali tidak akan ada orang yang gagal. Yang ada adalah orang yang lebih awal berhenti untuk berjuang. Itu yang saya pegang. Ketika saya lelah, saya pegang itu. Lelah, kita istirahat sejenak, habis itu bergerak lagi. Karena ketika kita berhenti, itulah kita menjadi gagal. Maka saya bilang di sini, enggak satu pun orang yang gagal di bisnis ini. Tapi dia berhenti lebih awal. Nah, itu ya. Karena ID kita aktif seumur hidup, kalaupun tidak bergerak, nanti bisa diaktifkan dengan RO. Tapi sayang, berapa lamanya waktu yang teman-teman habiskan kalau kelamaan tidur. Nah, seperti itu. Baik, kita di sini 1 sampai 5 tahun insya Allah kita menjadi miliarder di sini. Ya, saya rasa kemudian kita masuk ke produk. Nah, salah satu pilar dari kekuatan PTBES adalah di produk ya, di table gitu. Kenapa PTBES bisa berkembang dengan begitu cepat? Karena produk-produk yang masuk di PTBES ini adalah produk-produk pilihan yang itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan itu terbukti dan teruji, teman-teman. Terbukti dan teruji. Baik, sebenarnya saya juga ingin agak berlama-lama di 2 hal ya, di pertanian dan di herbal sedikit. Mungkin kita masuk di pertanian dulu, Pak Darmansyah. Karena kemarin masih ada yang gagal ternyata pas mendemplot ya. Pas mendemplot, padahal yang didemplot cuman timun yang didemplot, tapi masih gagal karena apa? Karena belum memahami SOP-nya. Gitu. Jadi saya ini ya, semangat kita kalau tidak diimbangi dengan ilmu itu akibatnya fatal, teman-teman. Jadi semangat kita harus kita imbangi dengan ilmu. Baik, kita masuk ke produk yang pertama, yaitu pertanian. Slide-nya mana ya? Saya buka dulu, Bu, slide-nya, produknya. Ya, mungkin kita langsung aja ya, karena memang di pertanian ini sekali lagi, saya bukan orang yang paling pandai, tidak. Apalagi saya bukan petani, tapi karena saya diamanahkan, dan kemarin memang saya langsung terjun ke lapangan gitu ya, dan cukup banyak pengalaman juga. Tapi saya rasa akan lebih banyak pengalaman petani langsung. Tapi yang berhubungan dengan produk yang sesuai SOP, pengalaman saya tambah ilmu-ilmu yang saya dapatkan langsung, itu akan saya sharing di sini ya. Teman-teman yang rajin mengikuti Pak Zoom dengan Pak Warwan mungkin juga sudah tahu. Tapi teman-teman, antara teori dengan praktek di pertanian itu kadang beda gitu.
Teorinya begini, prakteknya begini ternyata. Karena apa? Di pertanian itu banyak hal. Ada 13 item yang mempengaruhi hasil pertanian itu. Yang pertama adalah bibitnya sendiri gitu ya. Kemudian kandungan NPK-nya, kemudian faktor alamnya. Banyak. Kemudian kondisi pH tanahnya, pH airnya, kondisi iklimnya, banyak mempengaruhi. Tapi yang bisa kita lakukan sebagai manusia tentu kita lakukan, apalagi yang berhubungan dengan produk kita, gitu ya. Nah, bicara dengan produk pertanian kita, eco farming, mungkin ya saya agak lama juga mungkin nanti di sini. Sekali lagi ya, saya langsung saja kepada praktek pemakaiannya. Eco farming ini teman-teman, bahan dasarnya dia kan berbasis mikroba ya. Dan izinnya, eco farming ini izinnya itu pupuk organik. Dengan izinnya pupuk organik, maka eco farming ini terhukum dengan kandungan NPK tidak boleh di atas 5. Karena itu undang-undangnya. Kalau yang berlabel organik itu kandungan NPK-nya di bawah 5. Seperti itu. Maka ketika teman-teman memakai eco farming untuk tanamannya, jangan tinggalkan kimia. Yang kemarin itu karena dia tidak memakai kimia sama sekali, akhirnya gagal panen timun. Padahal cuma timun termasuk tanaman yang tidak sulit gitu ya. Tapi gagal panen. Kenapa gagal panen? Karena tidak terpenuhi, tanaman itu tidak terpenuhi kandungan nutrisinya. Makanya dia panennya itu timunnya kecil-kecil, tidak sama sebelum pakai eco farming gitu. Jadi ketika teman-teman ingin mendemplot, saya selalu sarankan demplot itu jangan banyak-banyak dulu, 1/4 hektar aja dulu boleh gitu ya. Apalagi kalau kita belum paham ilmunya gitu ya. Nah, kalau memakai SOP eco farming, itu teman-teman mesti memakai kimia 25-50% itu pasti, mesti ya. Itu SOP loh teman-teman. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Yang pertama. Yang kedua, sekarang itu lebih simpel. Teman-teman tidak usah fermentasi, apakah itu eco farming original maupun eco farming premium. Nggak usah pakai fermentasi, langsung saja. Dan tidak usah juga dengan air kelapa. Langsung saja gitu ya. Tapi kelebihan dari pupuk organik ini adalah kalau dia dosisnya berlebih itu tidak masalah. Tapi kalau kurang dia bermasalah. Nah, makanya kalau saya lebih suka agak melebihkan dosisnya. Kalau sesuai standar tidak oke ya. Cuman kadang kan petani itu nggak tahu ukuran lahannya itu mereka nggak tahu. Ya udah, kalau teman-teman tidak tahu ukuran lahannya, ukurannya per tangki semprot saja. Yang jelas, kalau untuk lahan 1 hektar itu kita butuh 10-12 tangki semprot untuk 1 hektar. 10-12 tangki semprot untuk 1 hektar. Maka ketika padi atau jagung itu kita butuh 10 ya. Kalau padi 10, kalau jagung sebenarnya 8 cukup gitu ya. Tapi kalau saya selalu suka melebihkan gitu ya. Jadi kita ambil rata aja 10. 10 untuk lahan 1 hektar, 6 boxnya itu untuk ke tanah 5 hari sebelum tanam. Jadi semprot tanahnya 6 box. Bayangkan, untuk ke tanah saja 6 box itu. Yang 4 boxnya kapan? 4 boxnya itu hari ke-14, 28, 42, 56. Masing-masing 1 box. Dengan cara dilarutkan ke dalam 1 liter air. 1 liter air itu dibagi untuk 10 tangki semprot atau 12 tangki semprot dibagi aja. Kalau 10 berarti kan 100 mili per tangki semprot. Nah, seperti itu. Kimianya kapan? Kimianya dikurangi. Biasanya kimianya 100%, sekarang cukup 40%, maksimal 50%. Jadwalnya kapan? Jadwalnya yang penting jangan bentrok dengan penyemprotan eco farming. Harus dijarakkan 2 atau 3 hari. Terserah sebelum atau sesudahnya. Nah, itu yang penting-pentingnya itu teman-teman. Itu ya. Dan disarankan penyemprotan itu di sebelum jam 10 pagi gitu ya. Oke ya. Itu untuk eco farming. Saya kalau ada mendengar yang gagal demplot ini agak sayang sekali sih sebenarnya gitu. Jadi mohon dipahami itu ya. Teman-teman kalau bisa rajin ikut Zoom Pak Wawan atau merujuk aja ke buku. Nah, ini pilau slow release.
Kalau udah bicara masalah pilau slow release, fotosintesa, dan agen hayati, kita akan bicara tentang SOP yang kedua dari produk pertanian ini. Tadi SOP pertama adalah eco farming plus kimia, ya. Sekarang SOP keduanya adalah best farming namanya. Secara nama kalau pilau slow release sekarang sudah berubah jadi best farming juga ya, best farm. Tapi kita ada namanya SOP best farm. SOP best farm itu kita pakai semua produk PTBES, kita pakai produk pertaniannya. Eco farming kita pakai, fotosintesa kita pakai, pilau kita pakai, dan agen hayati kita pakai. Dosis per 1 hektar untuk semacam padi, jagung, cabai, kita ratakan saja ya seperti itu ya. Tanaman-tanaman yang panennya 60 sampai 120 hari, nah itu sama. Tapi kalau tanaman yang panennya sebulan 2 bulan, itu beda ya. Saya bicara yang tanaman yang panennya 60 sampai, di buku ada itu. Tapi di buku SOP Best Farming yang pakai pilau slow release tidak ada teman-teman ya. Kalau di buku tidak ada. Ini kenapa keluar SOP yang pakai pilau slow release, karena hasil testimoni dari banyak mitra ternyata itu setelah dikomunikasikan dengan Pak Wawan, akhirnya direkomendasikan pakai pilau slow release untuk SOP best farming. Kalau dulu SOP best farming ini tidak pakai pilau slow release, tapi sekarang sudah direkomendasikan pakai pilau slow release. Oke. SOP-nya untuk 1 hektar, 2 box eco farming, 5 box agen hayati, 16 box fotosintesa, dan 2 box pilau slow release. Kimianya bagaimana? Kimia boleh 0%. Tinggalkan kimia boleh. Jadi beda dengan eco farming. Kalau tadi eco farming kita cuma pakai eco farming talk. Nah, kalau di SOP best farming kita pakai semuanya. Yang banyak adalah eco farming fotosintesa. Kenapa eco farming fotosintesa banyak dan kenapa kita bisa meninggalkan kimia? Fotosintesa ini kandungan NPK-nya jauh di atas eco farming. Izinnya adalah izin anorganik, padahal sebenarnya dia organik. Sengaja dibuat izin anorganik supaya lulus. Kalau seandainya dibuat izin organik, dia tidak akan lulus. Tidak akan dibolehkan. Karena nanti bersaing dengan pupuk kimia. Nah, itu dia rahasianya. Jadi, nanti teman-teman pemakaiannya, ya silakan nanti melakukan testimoni. Untuk pertanyaan ini, sekali lagi seperti yang saya bilang tadi ya, beda-beda ya. Kalau mau lakukan testimoni masing-masing boleh. Ini saya menyampaikan berdasarkan SOP. Untuk best farming, cara pemakaiannya 5 hari sebelum tanam, teman-teman kalau bisa bibitnya juga direndam dengan agen hayati supaya apa? Kita antisipasi hama penyakit bawaan dari bibit. Ya. Kemudian tanahnya 5 hari sebelum tanam, tanahnya disemprot dengan agen hayati. Agen hayati itu 1 box 10 saset, berarti itu untuk 10 tangki semprot. Maka kita pakai 2 box untuk 2 saset untuk 1 tangki semprot, karena 5 hari sebelum tanam kita habiskan 2 box agen hayati. Masukkan ke dalam 1 tangki semprot itu 2 saset langsung. Karena kita makainya 10 tangki aja kalau untuk 1 hektar. 2 hari setelah penyemprotan dengan agen hayati, teman-teman baru pakai saya 1 box ya. 1 box 5 hari sebelum tanam, agen hayatinya 1 box. 2 hari setelah penyemprotan dengan agen hayati, eco farmingnya kita semprotkan. Berarti eco farmingnya 2 box. Eco farming yang 2 box tadi, teman-teman larutkan dalam 1 liter air. 1 liter air ini bagi untuk 10 sampai 12 tangki semprot. Nah, itu dia. Oke ya, sampai situ. Nah, kapan lagi kita memberikan pilau slow release lagi? Hari ke-7, 21, dan 33. Jadi masa vegetatif, masa pertumbuhan tanaman itu adalah 40 hari ke bawah. Nah, kita memacu masa pertumbuhannya itu. Di masa pertumbuhan itulah diperbanyak nutrisinya, pasokan nutrisinya. Maka pilau slow release kita kasih di hari ke-7, 21, dan 33. Caranya 1 saset direndam, dilarutkan dalam
28 liter air, berarti satu saset itu untuk 2 tangki semprot. Semprot dengan dikocor ya. Kalau pilos rilis. Berikutnya eco farming fotosintesa. Kapan diberikan fotosintesa? Jadwalnya fotosintesa diberikan hari ke-10, 25, 45 dan 60. Hari ke-10 4 saset, hari ke-25 4 saset, hari ke-45 4 saset dan hari ke-60 4 saset. Yang 4 saset itu dilarutkan dalam 1 liter air, semuanya dilarutkan dalam 1 liter air. 1 liter air itu dibagi untuk 10 sampai 12 tangki semprot. Setiap tangki semprot dimasukkan 1 saset agen hayati. Nah, itu dia. Berarti agen hayatinya butuh 4. Sama dengan penyemprotan dicampur dengan eco farming fotosintesa ya, agen hayatinya. Itu standar untuk pencegahan teman-teman ya. Kalau ternyata masih kena hama juga, udah kita masukkan fotosintesa 1 kali 2 minggu masih kena hama juga. Kita kuatkan agen hayatinya 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu. Boleh. Kalau masih banyak hamanya. Pasti agen hayatinya 1 kali atau 2 kali seminggu. Nah, itu SOP best farming. Nah, ini sudah cukup detail ya dijabarkan. Kok nggak ada di buku? Iya, nggak ada. Di buku nggak ada yang pakai pilos rilis. Oke ya, mudah-mudahan teman-teman nanti yang mencoba sukses lah dan rajin bertanya aja. Berikutnya kita akan masuk ke produk kesehatan secara umum. Alhamdulillah sekarang, kalau kemarin saya merekomendasikan setiap kita itu punya website BMEC ya. Mudah-mudahan agen hayati itu apa Bu? Agen hayati itu obat dan penyakit hama ya. Obat dan penyakit tanaman. Penanggulangan hama Bapak, tapi yang organiknya. EPP. Eco Plant Protector itu sama dengan agen hayati. Oke lanjut. Sekarang alhamdulillah kita ada teman-teman saya sarankan sangat. Jadi teman-teman kalau bertanya, kan banyak tuh yang japri, yang telepon segala macam nanya sama saya. Kalau tanya sama saya bisa memberikan gambaran secara umum penyakit ini obatnya, penyakit ini obatnya secara umum saja. Tapi kalau teman-teman punya website BMEC, kayak sekarang lebih ditingkatkan lagi Pak Anton. Mungkin kayak Ibu Indrayani, siapa lagi tadi tuh udah ada di grup saya lihat, sudah punya website treatment herbal. Nah, Masya Allah. Itu udah betul-betul kayak herbalis banget kita. Jadi saya sarankan Bapak Ibu semuanya yang para leader tolong rekomendasikan mitra-mitranya untuk mendapatkan website BMEC. Bukan sekedar website saja teman-teman, tapi treatment herbalnya, link treatment herbalnya. Teman-teman dapatkan. Saya sendiri juga baru dapat itu, wah. Rasanya tambah keren kita nih kalau sudah dapat ini, betul-betul puas kita gitu ya, melayani mitra kita, melayani konsumen, tahu betul kita jadinya. Jadi kalau untuk BMEC ini luar biasa ya, dia di-combine dengan semua produk PT BEST. Jadi apapun penyakitnya itu insya Allah bisa kita ketahui jawabannya dari website itu sendiri. Nah ini Hasbro ya, Hasbro. Habatus sauda, setidaknya teman-teman tahu kandungannya aja ya. Habatus sauda, bipolen, dan propolis. Bipolen dan propolis ini dari lebah teman-teman. Nah itu bagus sekali, apalagi mau Ramadan ya. Silakan. Kalau untuk berbagai macam penyakit itu Hasbro, BMEC, banyak itu temannya. Sering seperti itu, walaupun tidak untuk semua penyakit. Kalau saraf terjepit, banyak lagi, ada lagi, beda-beda ya. Tapi saran saya itu udah teman-teman miliki website BMEC, puas kita kalau punya website BMEC, terutama yang herbal treatment-nya itu membayar 100.000 untuk 1 tahun. Tapi kita sudah seperti herbalis banget gitu. Sudah mengetahui kita semuanya gitu. Lanjut Pak Darmansyah, setelah ini apa produknya? Susu kambing. Nah, susu kambing. Siapa yang belum pernah coba susu kambing nih? Susu kambingnya, kandungan susu kambingnya 90% ya. Enak banget. Saya selama ini tidak pernah minum susu. Bahkan waktu hamil pun tidak minum susu. Pas susu kambing dikasih sama Pak Adang ya. Pak Adang waktu saya ke Purwakarta. Tahun lalu ya, tempat kajian, mampir ke rumah Pak Adang. Dikasih sama Pak Adang susu kambing. Disitulah saya meminum susu kambing. Ternyata enak. Padahal udah lama susu kambing di rumah nggak pernah disentuh. Karena tidak suka susu. Tapi ternyata enak. Nah, ini sangat, kalau
ininya ya, testimoninya banyak nih untuk mah, untuk paru-paru bisa, untuk batuk bisa. Paru-paru itu mah susu kambing dengan body imun cepat ya. Oke, itu ya. Berikutnya kita sedikit-sedikit aja ya. Produk Ekomak. Nah, resep yang terbaru teman-teman ya, silahkan. Tapi tidak disarankan dengan ini sih, karena dia ada kandungan gula ya. Ekomak ini teman-teman, kalau teman-teman pakai tunggal ya, dia bisa untuk memperlambat masa menopause dan menghilangkan nyeri haid untuk perempuan, sekaligus mengkencangkan payudara. Kemudian untuk laki-laki untuk bisa lebih kuat ya, sama dengan Ekonak. Ekonak juga. Ekonak 1 kali 2 minggu ya. Kalau disarankan 40 tahun ke atas. Kalau yang masih muda, mungkin nggak terasa sekali sama yang masih muda ya. Itu. Lanjut, Pak. Berikutnya LVM kolagen. Nah, mungkin LVM kolagen ini kalau seandainya rutin terus kita minum, ini mungkin bisa glowing muka ya. Saya lihat ini para pelaisuri mukanya glowing. Mungkin karena rutin minum ini ya, LVM kolagen ini. Ini sebenarnya teman-teman bukan untuk muka, bukan untuk kulit saja, tapi kita dapati resep yang diberikan oleh Pak Anton, Ustadz Asep Brother itu selalu ada dikombin ya, banyak juga dengan LVM kolagen. Artinya ternyata kandungannya itu bisa menjadi wasilah untuk pengobatan berbagai macam penyakit gitu loh. Jadi minuman kesehatan sebenarnya gitu. Jadi kita minum tapi bisa menjadi wasilah untuk mengobati berbagai macam penyakit. Lanjut, Pak. Berikutnya LVM Slim nih. LVM Slim ini bisa untuk orang diet, bisa untuk orang nambah gemuk gitu ya. LVM Slim ada kandungan teh hijaunya, untuk yang kesulitan buang air besar juga bisa ini. Lanjut. Biar nanti banyak ditanya jawab aja, soalnya materi satu lagi juga ada. LVM kalsi ya. LVM kalsi. Tadi ada yang bertanya untuk saraf terjepit. Saraf terjepit bisa LVM kalsi, Bimex, sama Ecoviko ya. Ini bukan untuk anak saja ya, LVM kalsi ini Bapak Ibu ya. Walaupun gambarnya anak-anak, itu bukan gambar yang terbaru ya. Ecoviko ini bisa untuk menurunkan kolesterol ya. Dia penangkal virus juga, dirutinkan, dan bisa menyuburkan rambut kalau minum Ecoviko. Sama dengan kolagen juga bisa menyuburkan rambut. Berikutnya Bimex. Nah, ini produk andalan. Kalau di saya ini produk andalan sekali nih Bimex ini. Bimex ini Masya Allah ya. Kandungannya aja banyak itu. Kandungannya ada purwaceng, pasak bumi, gamat emas atau timun laut. Kemudian ada cabai Jawa, ada tongkat ali juga gitu. Masya Allah ya. Banyak. Kandungannya banyak sekali, makanya ini Bimex ini luar biasa sekali ya, untuk berbagai macam penyakit. Pokoknya saran saya teman-teman ini deh, miliki website Bimex ya, minta sama sponsornya masing-masing itu. Dan nanti ada treatment herbalnya juga. Kalau bikin website Bimex-nya tidak membayar, yang membayar itu adalah treatment herbalnya, karena kita langsung berhubungan dengan Pak Anton. Pak Anton itu adalah formulator Bimex itu sendiri. 100.000 per tahun bayarnya. Red One, buah merah Papua ya. Ini antioksidan tertinggi di dunia, dan ada kandungan madunya juga di dalam. Jadi meminumnya teman-teman dikocok dulu ya. Dikocok dulu, baru diambil, campur dengan setengah gelas air hangat. Bagus tuh untuk biar nggak mudah lelah. Sama dengan Hasbro ini. Nah, skincare secara umum ya, lipstick, krim malam, krim siang. Untuk yang skincare itu insya Allah mungkin pada Lebaran itu Pak Febrian. Ternyata teman-teman untuk skincare ini, di Indonesia skincare ini adalah bisnis yang sangat menggiurkan. Ya, apalagi untuk perempuan-perempuan kan memang betul-betul memperhatikan permasalahan penampilan ya, kulit. Nah, Pak Febrian mau ada rencana mau mengkhususkan, mungkin seperti dulu Bimex ada roadshow ya dari kota ke kota, kemungkinan untuk skincare juga seperti itu nanti. Dan yang pertama itu di Bandung tanggal awal-awal April kabarnya.
Saya mau ngikut ini juga sih sebenarnya, tapi belum sempat. Jadi teman-teman untuk skincare yang kulitnya normal mungkin tidak terlalu bermasalah ya, tapi kalau kulitnya agak bermasalah, flek, hitam segala macam itu memang butuh step-stepnya harus dilewati ya, dilewati. Ini skincare-nya lengkap semua, ada peeling, ada cleansing oil gitu ya, ada sabunnya juga gitu ya, sabun mukanya gitu. Sabun mukanya juga jadi sabun badan, insya Allah ya. Krim malam, krim siangnya juga ada. Kalau biasanya kita skincare itu habis sebulannya sampai 500.000. Nah, di sini untuk RO saja nggak sampai 3,5 dapat 2 gitu kan. Oke, lanjut. Terakhir adalah yang terbaru itu produk PT Best parfum. Saya sudah order, sudah ada di rumah parfum. Kemudian ada Natural Flake, itu makanan cair. Itu bagus untuk orang diabetes dan sakit mah. Dan nggak tahu nih di website di website sudah muncul kan, kalau saya belum cek sih ada liquid ya. Kalau teman-teman yang perokok, nah ganti nanti merokoknya dengan ngevape ya, ngevape. Alat untuk apanya beli di luar, tapi isinya beli di PT Best, pengganti rokok ya, pengganti rokok tapi sehat. Jadi ada orang yang kesulitan untuk berhenti dari merokok, mungkin bisa dicoba dengan memakai produk ini nanti. Tapi ini belum keluar di sini, belum ada ya di slide ini. Crystal V ya, Crystal V ini teman-teman bagus untuk perempuan. Sebenarnya yang gadis pun bisa, karena area kewanitaan itu sering kena bakteri karena itu kan lembab ya. Nah, karena dia lembab, maka untuk Crystal V ini sangat disarankan untuk terutama mungkin yang sudah menikah, karena kita menikah ada saja yang bermasalah di bagian kewanitaannya, apalagi yang keputihan. Nah, itu pakai Crystal V-nya ya. Kita belajar ini ya, kita belajar harus tahu tentang produknya. Kalau untuk yang gadis, pakai Crystal V-nya itu cukup direndam ambil air dalam gayung, rendam. Nah, dicebokkan ya. Kalau yang udah menikah boleh dimasukkan ke area kewanitaannya untuk pembersihan nanti, untuk pembersih misalnya kalau keputihannya itu udah berwarna hijau atau berbau betul, nanti insya Allah lama-lama akan hilang ya. Mungkin walaupun keputihannya tidak hilang semua tapi berkurang. Ini saya ketahui dari dokternya ya, waktu Zoom leader kemarin ya, Zoom leader kemarin. Tapi kalau testimoni dari saya belum ya, karena belum pernah juga memberikan kepada orang lain ya, maksudnya belum ada pasiennya ini gitu. Tapi karena kemarin sudah dapat ilmunya, jadi rencana mau dicari lagi pasien yang berhubungan dengan masalah ini. Jadi gitu teman-teman, ketika kita sudah tahu, kita coba sendiri atau cari pasien yang bermasalah dengan itu. Kemudian terakhir adalah EcoRacing, produk utama PT Best dulunya ya. Awalnya kan cuma produknya EcoRacing. Ini fungsi utamanya adalah merawat mesin kendaraan kita, melakukan pembakaran sempurna, dan akhirnya berdampak pada penghematan BBM. Karena dia akan menaikkan oktan di bensin dan menaikkan CN di diesel, di solar. Oke, itu saja mungkin pembahasan kita. Silahkan kalau ada yang mau sharing lagi atau diskusi, silahkan.